Selamat Pak. Selamat pagi teman-teman semua, Victory Global. Ini luar biasa Pagi. teman-teman ya. Ya, selamat Pagi hari pagi. ini, pagi hari ini saya memang minta waktu ke Pak Mario untuk meluangkan waktunya. Jadi puji Tuhan kita masih dapat karena Pak Mario itu super super sibuk loh teman-teman. Jadi makanya tadi saya bilang yang tidak masuk dari awal pagi ini rugi banget ya. Karena ini kita ketemu dengan Pak Mario, sekarang mungkin masih agak mudah. Tapi next tahun depan kita tidak tahu loh. Makanya saya minta waktu Ah, dari Pak Mario karena apa? ya, Karena teman-teman kita semua kan sudah ini ya, sudah dengar ya, dengar info bahwa akan ada ini apa namanya? Transisi operasional dari Amerika ke Indonesia. Nah, kalau berbicara tentang ini teman-teman, saya itu ingat banget yang dulu ya di bisnis yang sebelumnya digital. Itu Pak Mario kalau lagi di panggung, yang saya ingat itu cuma satu, selalu bilang gini, kita dari Indonesia akan menguasai dunia. Yang tak ingat itu satu itu. Ternyata ini sekarang itu sudah mulai kelihatan. Ya. Ini sudah mulai kelihatan Pak Lotwin ya. Ya. Sekarang ini baru kelihatan. Kemarin saya waktu di Malang, saya itu ngomong sama Pak Eko. Pak Eko, saya itu sama Pak Mario cuma ingat satu hal. Kalau lagi di panggung dari Indonesia akan menguasai dunia. Pak Eko bilang, iya betul ya. Loh ini kan impiannya Pak Mario. Impian Pak Mario berarti ini nanti sebentar lagi akan terwujud. Lah kita teman-teman ya, kita yang sekarang sudah ada di gerbongnya Pak Mario, kita benar-benar harus persiapkan diri. Mau jadi pemain, ikut di gerbong, ataukah mau jadi penonton. Nah itu pilihan dari kita. ya. Makanya saya tidak mau membuang waktu, minta tolong ke Pak Mario, minta waktunya Pak Mario. Mumpung masih bisa. Dan puji Tuhan kita dapatkan di pagi hari ini. Makanya saya minta ke teman-teman, tolong timnya yang belum hadir, tolong teman-teman ya, broadcast terus. Minta segera hadir. Masuk ke leader-leadernya supaya mereka woro-woro. Di sini baru masuk 52 orang. Karena apa? Karena kita nanti akan dapatkan ini, dapatkan clue, dapatkan info dari Pak Mario. Bagaimana cara kita ya supaya kita ini bisa mempersiapkan diri ya untuk masuk ke gulungan ketika sudah terjadi transisi dari Amerika ke Indonesia dan kita menjadi pionir-pionir di bisnis ini. Bayangkan teman-teman, kita menjadi orang pertama di gerbongnya Pak Mario, sementara Pak Mario menjadi orang pertama di dunia. Teman-teman mau enggak? Mau, Bu? Ya. Semuanya mau ya. Tapi Mau. Ya. ketika kita Oh. memutuskan Mau. mau, teman-teman, ketika kita memutuskan mau, ada harga yang harus dibayar. Nah, kita ini semua, Victory Global ini, mau enggak bayar harganya? Ya. Ya. Karena segala sesuatu, mau apapun itu, mau sukses di bidang apapun, itu selalu ada harga yang harus dibayar. Karena itu satu paket, teman-teman ya. Sukses dan proses itu satu paket. Nah, proses ini adalah harga yang harus dibayar. Makanya mulai tadi saya war-war ke teman, panggil timnya. Karena saya tidak mau skip teman-teman ya. Saya mau Victory Global. Victory Global harus sesuai dengan namanya. Kita menang global, teman-teman ya. Kita Menang menang global. global. Nama itu adalah doa. Sama, saya ngikuti Pak Mario kalau di panggung dulu. Kita akan menguasai dari Indonesia menguasai dunia. Nah, jadi ini teman-teman ya, tolong HP-nya jangan lihat HP, dibalik, kata Pak Eko dibalik, jangan lirik-lirik HP. Kita sama-sama fokus, siapkan catatannya ya. Perhatikan internetnya, jangan up and down teman-teman ya, karena ini ilmu yang sangat penting. Kita skip sedikit, berarti kita akan kehilangan banyak hal di sini. Oke, sekarang tidak berpanjang kata Pak Mario, saya serahkan waktunya ke Pak Mario. Oke, terima kasih banyak Bu Harti dan teman-teman semua. Ya, jadi saya tahun depan sibuk karena undangannya Pak Herwanto ini semakin banyak di Surabaya, Bapak Ibu. Ya, Betul. disibukkan sama Pak Herwanto ya. Dari pagi sampai malam ada aja yang diundang ya. Oke, terima kasih banyak ya Bu Harti.
Bu Harti, jadi hari ini kita akan membahas tentang mempersiapkan lah ya, kita mempersiapkan tim kita, diri kita untuk sukses ya dalam bisnis ini, ya, sukses dalam bisnis ini. Nah, jadi boleh nggak Bu Harti, kita membahas yang kemarin kita pernah bahas, tapi kita perdalam ya. Ya, Ya, siap Pak Yang Mario. kemarin itu ya, betul ya? Ya, ya, betul yang core meeting kemarin, Pak Mario. Oke. ya. Saya buka slide kalau gitu ya. Oh ya, heeh. Saya minta Jadi co-host. jadi, oh Co-host. sudah. Sudah. Oke. Ah, udah, saya tinggal cari slide-nya aja. Ya. Hmm, Oke. Sorry. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Berapa? Oke, teman-teman semua ya. Nah, jadi yang saya bahas ini adalah sebuah apa ya? Proses yang dimana cukup panjang, Bapak Ibu sekalian ya. Proses yang cukup panjang untuk benar-benar punya kehidupan yang lebih baik di hari tua. Nah, jadi banyak orang itu berpikir bahwa eh, setelah nonton YouTube gitu ya, ada orang yang bilang di YouTube kalau dia itu kerja ekspor impor misalnya, dalam usia singkat bisa jadi miliarder misalnya gitu. Terus ada yang jadi artis misalnya, dalam usia singkat dia terkenal dan manggung dibayar 500 juta sekali manggung misalnya gitu. Nah, ada juga orang yang kerja dalam bisnis sejenis kita mungkin atau asuransi mungkin juga mengatakan seperti itu. Bapak Ibu, tidak ada salahnya dengan prestasi itu, tetapi kita harus lebih bijak menyikapi hal itu. Bahwa bahwa mengukur kesuksesan itu bukan dengan sebentar ya, saya ini di telepon orang, sebentar tak kasih mute dulu. Ini kalau di telepon orang masuk nggak suaranya ke sana? Masuk, Pak. Enggak, teleponnya enggak masuk, Pak. Hah? Nggak, maksud saya suaranya masuk nggak? Enggak waktu di masuk, telepon? enggak masuk, Pak. Enggak masuk. Enggak ada, Pak. Oh, nggak masuk Ada. ya? Oke. Jadi teman-teman semua, kembali lagi bahwa lima kita harus mengukur sebuah kesuksesan itu bukan dengan suksesnya hari ini, Bapak Ibu. Jadi sukses itu adalah tentang kesiapan kita, tentang kehidupan kita di hari tua. Jika kita di hari tua, kita itu masih punya gaya hidup yang sama nggak sewaktu kita masih muda, sewaktu kita masih berjaya, sewaktu kita masih bekerja, sewaktu kita masih punya jabatan. Nah, ini sebenarnya cara mengukur sebuah kesuksesan, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita jangan sampai lengah, mentang-mentang punya jabatan tinggi, mentang-mentang punya peringkat tinggi, mentang-mentang masih dipercayakan oleh perusahaan. Itu adalah kesalahan orang yang dimana akhirnya mereka lengah dan terpuruk di usia parubaya, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu semua, hari ini saya ingin men-sharingkan di isi slide ini singkat, tetapi saya juga akan menambahkan dengan bagaimana kita menyusun tim kita secara online dan offline. Karena ini sangat penting, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi pertama menyusun rencana 5 tahun pertama di Kiari. Jadi teman-teman semua, kesalahan orang itu melihat bisnis Kiari itu sebelah mata. Saya pribadi sebagai seorang pengusaha di multisektor, Bapak Ibu, saya tahun 2007 ya. Ya, 2007 ya, setelah saya menikah beberapa tahun kemudian saya memulai bisnis manufaktur, Bapak Ibu sekalian. Ya, saya bisa memulai bisnis manufaktur itu karena saya punya partner, saya punya pengalaman, saya kerja
sebelum saya itu menikah, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya memulai itu. Nah, dari bisnis manufaktur itu saya belajar banyak, ya, belajar banyak. Nah, kemudian saya merambah sektor properti juga, ya, ada properti yang disewakan, ada perumahan zaman itu, Bapak Ibu. Lalu saya juga merambah bisnis makanan, saya juga merambah bisnis retail, Bapak Ibu. Itu yang saya lakukan, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya bertemu dengan Kiari ini. Nah, singkat cerita, saya itu jatuh cinta dengan network marketing, melebihi daripada bisnis konvensional. Nah, mungkin bagi sebagian orang memandang sebelah mata bisnis konvensional, ya. Nah, tetapi kalau mereka dikasih kesempatan, ya Bapak Ibu ya, mereka dikasih kesempatan nih untuk membangun bisnis konvensional, Bapak Ibu, ya. Mereka mungkin akan dewasa dalam bisnis ini, lebih dewasa. Nah, tapi ingat, ada pepatah yang mengatakan pengalaman paling berharga itu adalah pengalaman orang lain. Jadi kalau orang itu sudah masuk di got, Bapak Ibu, lewati jalan A, masuk dalam lubang, Anda jangan lewati jalan itu, nanti bisa masuk dalam lubang, Bapak Ibu sekalian. Ya, ada yang bilang lah, tapi kan saya lebih jago, Bapak Ibu sekalian. Ya, ini hanya ilustrasi. Dalam bisnis itu tidak ada yang namanya bisa dikatakan lebih jago, itu tidak ada, Bapak Ibu sekalian. Ya, karena saat Anda membangun bisnis itu banyak sekali variabel-variabel yang sangat mengganggu kita. Nah, saya singkat aja begini. Kalau Anda mengurus bisnis konvensional, Bapak Ibu sekalian, contoh kita bicara tentang bangun usaha. Tapi sebelum saya bicara tentang bisnis konvensional, mengapa sih seseorang itu bisnis? Itu sangat penting. Mengapa sih Mario bisnis? Kenapa teman-teman itu memilih bisnis? Padahal sudah punya kerjaan awal, ya. Jadi kalau menurut gambaran sederhananya, teorinya, bisnis itu sebenarnya adalah perwakilannya kita. Kalau dalam bahasa lebih dalamnya, karena kita dalam dunia network marketing, bisnis itu sebenarnya adalah duplikatnya kita. Begitu. Oke? Nah, duplikatnya kita. Saya ambil contoh, kenapa saya suka berbisnis? Ya, karena saya ini tidak bisa bekerja seumur hidup. Itu pertama. Ya, saya tidak bisa bekerja seumur hidup, saya akan menua. Ya. Nah, sewaktu saya menua, Bapak Ibu, pertanyaannya, apakah saya masih bekerja nggak? Otomatis kalau saya tidak bekerja, income saya hilang. Nah, tetapi dengan adanya bisnis, saya masih tetap menerima penghasilan karena saya punya perwakilannya saya, yaitu bisnis saya. Saya punya duplikatnya saya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada perbedaan di sini kan? Teman-teman lihat ya, ada orang yang tidak punya duplikatnya, ada orang yang punya duplikatnya. Nah, pengusaha yang benar-benar sukses ya, dia itu punya bukan hanya satu duplikat, tapi dia itu punya puluhan hingga ratusan duplikat. Nah, duplikat ini tetap memberi dia penghasilan sewaktu dia tidak bisa bekerja. Bahkan saat dia meninggal pun tetap duplikatnya ini memberikan mereka penghasilan. Nah, kenapa kita menyukai bisnis? Karena ini, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi saya ambil contoh, waktu saya bangun bisnis, tentunya karakter perusahaan itu adalah karakter si pemilik, si owner. Ya, kalau misalnya ownernya itu orangnya rajin, Bapak Ibu sekalian, dia pasti akan punya perusahaan yang benar-benar solutif, solution banget kepada customer-nya. Ya, nah, kalau misalnya karakternya bosnya itu adalah service gitu ya, suka melayani, biasanya perusahaan itu juga akan suka melayani pelanggannya. Jika ada perusahaan yang datang dari pemimpin yang angkuh, Bapak Ibu sekalian ya, angkuh itu karena memang dapat uang warisan untuk bangun bisnis, bukan dari nol, dia pasti juga akan menjadi owner yang angkuh, Bapak Ibu sekalian. Dia tidak tahu caranya membangun fundamental bisnis dengan baik. Jadi perusahaan itu adalah kembarannya saya. Perusahaan itu adalah kembarannya Anda. Nah, kita punya dua pilihan, ya Bapak Ibu ya. Kita bangun bisnis sendiri atau kita partnership atau franchise lah.
ya, atau kita network marketing lah seperti itu. Nah, kalau pengalaman saya, kebanyakan yang saya ketemu orang-orang yang punya bisnis dan berhasil itu adalah mereka bangun sendiri bisnisnya. Dan membangun bisnis tersebut, ya yang tadi saya melanjutkan, kita bicara mulai dari bisnis apa misalnya. Kita starting dari bisnis makanan, minuman. Ya, kalau saya bicara pabrik itu terlalu jauh lompatannya buat beberapa orang. Ya, nah itu saja Anda harus pilih lokasi toko yang benar. Anda harus pilih lokasi apa namanya store yang tepat gitu ya, atau stand yang tepat. Nah, kemudian Anda negosiasi, Anda tanam modal di situ. Apakah setelah Anda tanam modal di situ sudah langsung mendapatkan uang? Tidak. Anda harus mulai renovasi. Dan saat Anda renovasi, Bapak Ibu sekalian, Anda kalau kelebihan bulan, berarti Anda itu membayar bunga bank kelebihan itu dan tanpa pemasukan. Nah, kemudian saat Anda sudah mendirikan semua, dia punya interiornya, dapurnya, Anda mulai yang namanya merekrut karyawan. Bapak Ibu sekalian, Anda merekrut bagian kasir, bagian floor, bagian dapur, Anda rekrut seperti itu. Ya. Kemudian mulailah terjadi yang namanya operasional. Tapi kalau tamunya belum rame, Anda harus cari marketing. Bapak Ibu, pengalaman saya, marketing Bapak Ibu sekalian dalam perusahaan-perusahaan baru, ya ada dua nih. Kalau Anda mau cepat naik perusahaan Anda marketingnya harus besar. Tapi kalau Anda mau naiknya bertahap, marketingnya itu ya ala kadarnya saja, Bapak Ibu sekalian. Tapi harus siap tidak menerima hasil yang cukup lama. Jadi marketing itu kadang-kadang bisa mengambil 30% lebih daripada keuntungan Anda. Bahkan lebih dari banyak daripada itu. Nah, teman-teman, jadi inilah kenyataan dunia aslinya bisnis. Ya, sekarang gini saya tanya dengan Anda. Anda mau nggak, Bapak Ibu sekalian ya, menua lalu tidak punya penghasilan, tidak punya mesin uang, tidak punya aset. Jadi hanya dari tabungan. Nggak mau, Pak. Nah, nggak mau kan? Kita nggak mau. Ya. Nah, menurut teman-teman, dengan umur sisa kita, lebih dulu habis mana? Uang kita atau umur kita? Uang kita. Ayo, masa Bu Harti aja yang Bu Harti masih rendah hati nih, bilang habis uangnya dulu. Umur. Mewakili kayaknya Bu Harti. Bu Harti ini puluhan properti nih saya lihat ini. Waduh. Kira-kira habis duluan mana? Ya, Uangnya umur lebih dulu, cepat habis, Pak. umur dulu atau uang dulu? Uang Ya, dulu. Uang dulu. uang dulu. Kadang-kadang jarang Bapak Ibu yang habis itu umur dulu. Ya, kalau uang lebih dulu habis Bapak Ibu daripada umur, Anda hidup itu pasti kesepian. Anda hidup pasti mengenaskan. Anda hidup itu pasti kayak neraka. Bapak Ibu. Jadi banyak orang itu lari ke spiritual dengan cara yang salah, padahal spiritual itu akan menjadi sangat spiritual kalau Anda itu bisa berbagi dengan orang banyak, Bapak Ibu ya. Nah, tapi akan menjadi spiritual yang tumpul kalau Anda sendiri itu kesulitan, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, Anda kepingin dikasihani orang, Bapak Ibu sekalian. Anda membenci kehidupan Anda, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi singkat cerita, ya lebih dulu habis uang dulu daripada umur. Dan akhirnya tidak ada satupun orang yang merindukan Anda. Anak Anda tidak akan merindukan Anda. Tidak ada satupun cucu yang merindukan Anda. Ya, nah, tidak ada satupun teman yang istilahnya mau dekat-dekat Anda. Karena apa? Takut dimintain pinjaman. Gitu ya. Nah, terus juga tidak ada satupun orang yang tertarik dengan Anda. Ya, karena tua itu yang bisa membuat Anda tertarik itu karena Anda tuh glowing, ya, ada duitnya, gitu. Kan ada di media sosial itu sudah tulisannya sudah semakin banyak beredar tuh ya. Perempuan sekarang meninggalkan pria ganteng, lebih memilih pria yang mapan. Nah itu realistis banget itu, gitu ya. Ya, walaupun di hari tua itu ternyata tetap dipilih yang mapan daripada yang ganteng. Ganteng bisa hilang, cantik bisa pudar, Bapak Ibu sekalian. Nah, Kan? ya, benar ya, Bapak Ibu.
kurang lebih ya. Terus itu tentang bicara karena kita itu tidak punya duplikatnya kita. Ya, nah kemudian Bapak Ibu sekalian, itulah kita berkaca. Kita harus punya bisnis. Nah sekarang tidak ada bedanya Anda membangun bisnis Kiari dengan Anda membangun bisnis konvensional, di mana butuh kesiapan mental bukan setahun, tapi 5 tahun atau lebih, Bapak Ibu. Ya, nah Bapak Ibu sekalian, ada kadar apa namanya tekanan yang berbeda antara bangun network marketing dengan bangun konvensional. Menurut Bapak Ibu, kadar tekanan lebih besar yang mana? Konvensional apa network marketing? Konvensional. Iya, Bapak Ibu. Konvensional itu lebih besar. Mm-mm. Ya, ya. Kita ambil contoh saja, misalnya apa namanya Pak Herwanto gitu ya, buat apotik. Dari urus izinnya sudah keluar uang berapa, Bapak Ibu sekalian ya. Pilih lokasinya itu sudah menghabiskan waktu sepanjang apa. Waktu mendatangkan produknya, Pak Herwanto itu sudah harus siap tidak menerima hasil sampai balik modal. Anda paham ya? Berapa lama, Bapak Ibu? Kalau menurut pandangan saya, bangun bisnis itu, saya harus siap 7 tahun itu tidak terima keuntungan. Itu semua harus dikembalikan ke modal, harus bayar bunga, harus bayar mendevelop tim, Bapak Ibu sekalian, mendevelop tim kerja. Itu 7 tahun lebih loh. Ya, kalau misalnya Anda tahu bangun properti itu, kalau seandainya rumahnya tidak laku-laku, Bapak Ibu, waduh, mengenaskan. Begitu, itu duit miliaran. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, saya kepingin Anda itu dewasa dalam bisnis ini. Apapun latar belakang Anda, kita ini sebenarnya sedang membangun aset dalam bisnis kita. Kita ini membangun aset. Nah, apa yang bisa membuat bisnis Anda ini besar? Duplikasi. Ya, apa yang Anda duplikasikan di dalam tim Anda, itu yang membuat bisnis Anda cepat besar, Bapak Ibu sekalian, dan tanpa halangan, menembus batas ya, tidak terhentikan. Itu semua karena Anda betul-betul punya pandangan yang tepat, mentalitas yang tepat. Begitu. Ya. Nah, menyusun rencana 5 tahun pertama. Saya langsung lanjut. Oke. Yang dibutuhkan di saat Anda membangun 5 tahun pertama itu adalah mental, bukan yang lain. Ya, sorry, saya balik lagi. Nah, yang apa namanya, yang disiapkan itu mental. Tadi yang saya katakan. Nah, kenapa Bapak Ibu sekalian disiapkan mental? Ya, karena proses tersebut nyata Anda hadapi. Tapi ada satu pepatah yang mengatakan, Anda mau bersenang-senang itu kapan? Di muda apa di tua? Itu pilihan yang tidak bisa Anda pilih. Oh, aku mau dua-duanya. Tidak bisa. Bapak Ibu sekalian, ya. Ada orang yang sadar di awal membayar harganya, ada yang membayar di akhir. Gitu. Kalau Anda masuk rumah makan Padang, bayar makanannya di akhir. Tapi kalau Anda masuk di KFC, McDonald, Starbucks, bayarnya di awal. Gitu ya. Nah, jadi ada perbedaannya di situ. Nah, sama juga dengan Anda memilih untuk jadi pebisnis. Ya, Anda tahu, kalau saya berhasil menghidupi kembaran saya, maka saya akan pensiun. Karena kembaran saya ini pertama, saya memberi dia itu energi positif. Saya memberi dia itu napas. Saya memberi dia itu pendidikan. Saya memberi dia itu apa namanya, segala hal yang dibutuhkan oleh bisnis. Ya, saya berikan dia modal, saya berikan dia semangat, saya berikan dia kedewasaan, saya berikan dia pengalaman. Itu kembaran kita. Jadi sangat disayangkan sekali kalau orang melihat sebuah bisnis itu hanya sebagai sebuah kegiatan biasa. Itu sangat disayangkan. Saya pribadi adalah orang yang sangat, Bapak Ibu sekalian, tergila-gila dengan sebuah sistem. Saya pribadi itu sangat tergila-gila dengan sistem. Dan juga saya itu sangat terpacu, bahkan ketagihan membangun aset. Ya, saya ini orangnya sangat ketagihan bangun aset. Jadi sudah cukup lama hidup saya itu kalau melihat sebuah
apa ya? Yang namanya aset Bapak Ibu ya, yang namanya aset ya. Bukan kebanyakan orang berpikir begini. Saya coba semua peluang. Saya menganggap peluang itu bukan aset. Bapak Ibu, peluang itu ada waktunya kita itu berhenti melihat peluang. Bapak Ibu, berhenti kita tuh melihat peluang dalam arti dalam arti peluang tahap pertama yang dimana Anda harus in charge di sana untuk bangun bisnisnya. Saya sudah berhenti melihat itu. Saya selalu berpikir tentang akuisisi. Dari sudah cukup lama tuh tentang itu. Nah, berbeda dengan network marketing Bapak Ibu sekalian ya. Ini adalah sebuah bisnis yang sangat berbeda dengan bisnis konvensional. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya sudah berhenti melihat sebuah peluang seperti itu. Karena peluang seperti itu hanya membuat saya tambah repot, tambah sulit, tambah susah, dapatnya nggak seberapa. Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, Bapak Ibu mungkin merasa hari ini, oh ya saya begini, saya begitu. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, itu kesalahan orang kalau mereka, Bapak Ibu, suka bermain-main dengan bisnis mereka. Suka bermain-main dengan peluangnya mereka. Saya ambil contoh begini, Bapak Ibu sekalian ya. Tadi yang seperti saya katakan, bisnis itu apa sih sebenarnya? Bisnis itu sebenarnya adalah kembaran Anda, representasi Anda. Bisnis itu sebenarnya duplikatnya Anda. Nah, tetapi Anda tidak membangun karakter bisnis itu. Anda tidak membangun kapasitas bisnis itu. Anda tidak membangun kemampuan bisnis itu. Anda tidak membangun keuangan dalam bisnis itu. Nah, itu yang membuat bisnis itu rapuh, bisnis itu lemah, Bapak Ibu sekalian. Ya, terlalu jauh nggak ngomong begini, Bapak Ibu? Tidak, Pak. Enggak ya? Enggak, Hah? Memang Yakin? harus belajar, Lanjut, Pak. Aman, Hah? Pak. belajar. Aman ya? Oke. Aman. Nah, jadi kita itu rapuh, Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Bisnis kita itu tidak ada sistem kerja yang benar, gitu loh. Nah, jadi kita selama ini berpikir bisnis itu coba-coba. Kita selama ini berpikir bisnis sesungguhnya itu salah makna. Mungkin terlalu sering sebut bisnis. Akhirnya kita itu bukan hanya coba-coba memandang enteng bisnis ini, Bapak Ibu. Ya, nah, Bapak Ibu sekalian, padahal orang yang memandang bisnis Bapak Ibu dengan serius, apapun itu akan bertumbuh dan berkembang. Ya, bahkan sampah pun kalau dipandang sebagai bisnis yang profesional, dia akan menjadi sebuah platform yang luar biasa seperti Gojek. Gojek itu kan dulu bisnis sampah sebenarnya, Bapak Ibu, ojek. Ya, tidak ada orang mau melihat berpikir jadi bisa kaya dari ojek. Tapi dikoordinasi sama Nadiem Makarim, Bapak Ibu waktu itu akhirnya menjadi besar, Bapak Ibu sekalian. Nah, coba Anda bayangkan baik-baik, yang sampah itu bisa menjadi sebesar itu. Ya, nah begitu juga banyak bisnis yang lain, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau teman-teman pahami baik-baik, oh iya, saya ini harus punya kesiapan mental. Saya harus membangun kiar itu 5 tahun. Nah, sekarang saya tunjukkan sama Bapak Ibu. Nah, ini dia Bapak Ibu sekalian ya. Ini mungkin Bapak Ibu sudah pernah membaca dan melihatlah dibagi sama tim Anda, ya, grup Anda ya. Nah, Bapak Ibu membuat tujuan yang jelas dan terperinci. Kita punya 4 tujuan yang bisa dipilih saat kita itu membangun bisnis ini. Ya. Nah, jadi pertama itu model 1, tujuan kita itu sebagai tambahan penghasilan. Ya, sikap seperti ini Bapak Ibu sekalian, menurut saya itu tidak bisa membuat kita sukses karena kita punya sikap dari awal sudah berpikir bahwa ini tambahan penghasilan. Oke, kalau ibarat anak sekolah itu baru belajar desain, dia cari ceperan untuk terima desain dan dapat bayaran dari ceperan. Nah, ada anak muda, Bapak Ibu sekalian, belajar nyanyi, akhirnya dia cari ceperan dengan manggung atau ngamen. Bapak Ibu sekalian, itu sama dengan orang yang berpikir tambahan penghasilan. Bapak Ibu, di dalam bisnis ini, tambahan penghasilan itu mentok-mentok peringkatnya itu adalah superstar. Mentok peringkatnya di situ. Ya. Nah, kemudian penghasilannya itu antara 500 sampai 1000 dolar. Penghasilan dia. Nah, jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, penghasilan 500 sampai 1000 dolar itu kenapa sih? Ya, tambahan kalau buat orang umum mungkin agak besar ya 500 sampai 1000 dolar tambahan ini. Tapi sebenarnya ini adalah angka yang kecil, Bapak Ibu. Karena kita ini adalah perusahaan internasional di mana produk kita itu
dari Amerika, bisa didistribusikan ke Eropa, Bapak Ibu sekalian ya, kemana-mana sebenarnya. Anda bisa lihat, di luar negeri itu, manusia tuh dibayar, bekerja tuh per jam. Beda dengan Indonesia. Ini saya kasih tahu Anda gambarannya kurang lebih ya. Ambil contoh di Amerika, Bapak Ibu, kalau orang itu baru mulai kerja, gaji dia itu berapa sih per jam? Baru mulai kerja, itu kurang lebih sekitar $18. Ya, ada yang sampai $24, Bapak Ibu sekalian, per jamnya. Nah, jadi mereka sudah terbiasa mengukur jumlah jam dengan uang. Makanya mereka punya slogan time is money, Bapak Ibu. Ya, time is money itu slogan itu muncul dari orang yang dibayar per jam sebenarnya. Dan mereka legalnya memang bayar per jam, Bapak Ibu. Di Indonesia itu orang tuh dibayar per bulan, ya. Sabar gitu ya kerjanya cukup panjang gitu ya baru dibayar. Kalau mereka tuh marah Bapak Ibu dibayar per bulan. Seperti itu ya. Makanya terkenal orang Indonesia itu adalah orang yang paling sabar, Bapak Ibu. Dan nerimo gitu intinya ya. Nggak punya apa-apa pun tetap terimo itu intinya ya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, lalu Bapak Ibu begini ya analoginya. Di Amerika itu orang kalau kerja ya misalnya dapat bayaran $20 saja, maka dia kerja 8 jam, itu dia dapat mungkin $160 per hari Bapak Ibu sekalian. Per hari. Dan dia kerja misalnya adalah 5 hari. Itu berarti dia dapat $800 per minggu. Ya, berarti kalau dia dapat 4 minggu, 8, 16, 24, 32, $3.200. Jadi pendapatan dia rata-rata sebulan itu adalah $3.500 sampai $4.000. Nah, mereka di situ punya cicilan rumah, mereka di situ punya mobil dan punya keluarga. Kejadiannya adalah kadang-kadang mereka punya pendapatan itu, Bapak Ibu, tidak cukup untuk membiayai kehidupan mereka. Akhirnya mereka mencari tambahan pendapatan. Tambahan pendapatan itu disebut dengan lembur. Lembur itu bisa overtime, ya. Lembur itu bisa di hari Sabtu dan Minggu, Bapak Ibu sekalian. Jadi bisa di hari Sabtu dan hari Minggu, itulah lembur. Nah, teman-teman semua, kenapa mereka lembur? Karena mereka itu punya tanggung jawab. Mereka punya biaya yang lebih besar. Gitu. Nah, kalau mereka lembur, Bapak Ibu, kalau mereka lembur, mereka itu akhirnya punya satu kendala, yaitu mereka harus memakai waktu mereka Sabtu dan Minggu. Dan ternyata waktu Sabtu dan Minggu itu adalah waktu keluarga, anak dan istri. Jadi kalau mereka lembur, mereka terpaksa tidak ketemu anak, tidak ketemu istri. Lalu mereka akhirnya mencari tambahan penghasilan. Tambahan penghasilan itu mereka kerja dengan 2 jam per hari. Makan siang, pulang kerja. Mereka bilang, ini loh ada produk bagus yang saya pakai. Nah, akhirnya dari dia ketemu 60 orang, ada yang order produk Yari satu paket dalam waktu 1 bulan. Artinya mereka akan mendapatkan income itu antara ini. Bisa nangkap maksud saya? Nah, dengan begini mereka tidak perlu lembur hari Sabtu dan Minggu. Mereka bisa kumpul dengan keluarga, tapi masih punya penghasilan yang mereka dapatkan ini. Bapak Ibu bisa nangkap maksud saya? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Bisa ya? Oke. Ya. Kalau suaranya tenang, Bapak Ibu, enggak apa-apa. Anda bisa, saya butuh interaksi, karena saya itu juga Oh, siap. takutnya kayak apa namanya, kayak lagi rekaman gitu ya. Memangnya artis Bapak Ibu rekaman? Aduh. Ya. Oke, lanjut ya. Saya butuh interaksi karena saya supaya tahu. Oh, ini teman-teman lagi hang nggak? Kadang-kadang tuh saya lihat itu lagi diam semua itu. Maksudnya, oh ini internet putus atau apa gitu ya. Nyimak, Pak, nyimak. Nyimak ya. Oke. Nah, Iya. jadi Bapak Ibu part-time itu begini. Tapi ada model kedua sebagai sumber penghasilan. Orang yang punya sumber penghasilan itu berarti mereka kerjanya itu 8 jam. Seperti ini. Mereka kerja 8 jam, ya Bapak Ibu. Nah, dan rata-rata maksimalnya peringkat daripada orang yang menjadi sumber penghasilan itu adalah diamond. Dan penghasilan mereka itu rata-rata stabilnya di 5.000 sampai 10.000 dolar. Bapak Ibu sekalian. Mereka, Bapak Ibu, punya beberapa orang yang mereka koordinasi sebagai penjual. Bapak Ibu sekalian ya. Mereka biasanya bisa mencapai model kedua ini 6 sampai 12 bulan kalau dibangun dengan serius. Bapak Ibu.
Oke. Nah, cara kerjanya adalah mereka part-time, kadang-kadang full-timer. Kadang-kadang part-time hari ini, besok full-timer. Besok part-time, besok full-timer. Jadi kalau misalnya mereka eh, apa namanya mengkombinasikan ya antara aku Sabtu Minggu gua kejar. Nah, karena mereka lagi tidak ada kerjaan, gas full-timer. Tapi kalau masih jam kerja, Senin, Selasa, Rabu, mereka part-time. Seperti itu. Tapi intinya adalah ini seperti orang yang pergi ke kantor jam 8 pulang pergi jam 8 pulang jam 5. Pergi jam 8 pulang jam 5. Nah, dan mereka bisa mendapatkan segini. Begitu. Karena mereka memang bangun timnya. Begitu. Tapi tim-tim yang ada ini mungkin tidak tersistem. Karena timnya ini bukan tim yang istilahnya leader, tapi mereka hanya tim penjual. Bapak Ibu sekalian. Tim penjual, Bapak Ibu, ya. Coba Anda evaluasi Anda tipe yang mana. Nah, yang ketiga itu adalah model ketiga, impian menjadi kenyataan. Jadi dia ini bukan bicara tentang aku kerja monoton, tapi aku ini adalah orang yang mewujudkan impian. Aku harus beli rumah, aku harus beli mobil, aku harus punya tabungan, aku harus punya villa, aku harus punya liburan. Nah, orang ini punya impian. Nah, orang yang punya impian ini, Bapak Ibu, dia akan bekerja secara serius 1-2 tahun, Bapak Ibu ya, dan dia itu full timer. Dia nggak punya bisnis yang lain, Bapak Ibu sekalian ya, dan rata-rata peringkat yang bisa dicapai dia adalah Purple Diamond dan $50.000 yang mereka bisa raih, atau 750 juta ke atas. Bapak Ibu sekalian. Cara kerjanya adalah sepenuh hati. Dia tidak hanya membangun tim penjual dan rekrut, tapi dia membangun timnya dengan support system. Bapak Ibu. Ini siapa Bapak Ibu sekalian? Orang-orang seperti ini ya. Ini kita lihat ada beberapa leader yang sudah melakukan hal ini. Dan mereka menekuni di kota mereka. Bapak Ibu. Mereka sudah dapat income di situ, mereka tidak keluar dari kotanya mereka menekuni. Nasional lah Indonesia. Nah, ada orang yang tipe keempat, yaitu adalah mewujudkan impian dan menginspirasi dunia. Bapak Ibu sekalian, ya. Dan biasanya bisa mencapai puncak atas dan income-nya pasti di atas $300.000 dan bisa dicapai juga dalam waktu 2-5 tahun. Kerjanya bukan hanya full timer Bapak Ibu, tapi dia full heart Bapak Ibu. Dia benar-benar bukan hanya membuat kerja terpola 4 langkah, tapi dia betul-betul kreatif Bapak Ibu sekalian membangun pasar baru. Bahkan sampai di luar negeri, Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian dia bukan hanya bicara tentang rekrut support system, tapi dia benar-benar membangun sebuah duplikasi prinsip dasar. Tadi saya selalu katakan pada Anda, bisnis itu apa sih sebenarnya? Bisnis itu adalah duplikatnya kita. Begitu. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya punya pertanyaan singkat. Anda pernah tahu nggak di Indonesia itu ada bisnis yang sebenarnya bisa menjadi inspirasi dunia? Ada ya? Ya, namanya Indomie. Itu bisnis yang menginspirasi dunia. Ya, dia ada pabrik di Afrika, ya dia ada pabrik di Vietnam, Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian dia punya mie itu dimakan sampai Amerika, bahkan sampai Antartika itu ada Indomie, Bapak Ibu sekalian ya. Dan Indomie itu omsetnya besar banget, Bapak Ibu sekalian. Dia multi billion dollar company. Dan itu adalah dari Indonesia. Kalau dari dunia, Bapak Ibu, Amerika, banyak Bapak Ibu bisnis multi juta yang menginspirasi dunia. Apple, Google, Bapak Ibu. Kalau saya sebut itu ratusan, Bapak Ibu ya. Terus kalau dari luar negeri itu juga Anda tahu Tesla gitu ya. Ada Palantir, ada Snowflake, Bapak Ibu sekalian, ada yang Microsoft. Itu semua bisnis menginspirasi dunia. Nah, saya pribadi, Bapak Ibu sekalian ya, saya pribadi mengapa kalau Bu Harti kenal saya itu dari tahun 2012, 2012 saya sudah bicara kepada banyak orang bahwa dari Indonesia kita akan menguasai Asia dan dunia. Itu saya bicarakan itu dari dulu. Kenapa? Karena memang saya ini berpikir dari model 4 bisnis itu. Ya, saya berpikir dari model 4. Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi saya berpikir dari model 4. Ini 300.000 ini per bulan ya, Pak? Ya, 300.000 per bulan ke atas. Bacanya boleh $300.000 bisa ke atas. Iya. Ya, begitu ya. Jadi itu tergantung kita mau bangun negara apa. Kalau kita bangun negara A, negara A saja $300.000.
Tapi kalau kita tambahin lagi negara satu lagi bisa $300.000 lagi, Pak Herwanto. Ya. Tambah lagi negara satu lagi bisa $300.000 lagi. Seperti itu ya. Nanti kita sampai di sana, Pak Herwanto. Tenang ya. Jadi sekarang ini saya harus benar-benar membangun sebuah apa ya, pondasi yang kuat dulu, Bapak Ibu sekalian. Itu penting. Ini bisnis masih sangat panjang. Potensi Maki Berry itu masih sangat luas yang belum digali, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi Maki Berry itu punya apa ya, ekstrak itu sebenarnya bisa diaplikatifkan di eh, produk-produk yang benar-benar kita manfaatkan, Bapak Ibu sekalian. Itu luar biasa. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ini sudah 9.50. Bicara produk berarti ada rencana pengembangan produk. Khusus Pak Herwanto aja. Oh, Mario, Pak Mario, Gini, kalau kalau ada saya produk, yang tes produknya Pak Herwanto dulu setahun, belum boleh dijual. Pak Herwanto yang minum. Kalau ada apa-apa biar Pak Herwanto aja yang kena. Siap, oke. iya, iya, iya. Lanjut Bu Hati, apa? ini Pak Mario, saya kan sudah dengar itu bahwa di sini kan ada mengarah ke skincare. Saya itu sudah bayangin loh Pak Mario, betapa bagusnya ini nanti skincare ya. Ya. Soalnya apa? Kita aja pakai saking emane yang nempel, digunting, diusap-usap ke mulut aja bisa glowing. Apalagi ini benar-benar sudah dipadukan memang dengan skincare-nya. Itu udah aku dengar gitu, aduh, nanti Iya, menguasai benar-benar masa depan ini produk Yari ini. Karena kan bahan bakunya kan sama toh, Pak Mario. betul. Bahan bakunya sama, ya. Lalu dicampur dengan, Teknologinya, Hah? Iya, dengan teknologinya, formula. Ada ya, di bahan bakunya sama, tapi dicampur dengan formula khusus gitu. ya, betul. Heeh. Jadi kalau saya cerita ya Bapak Ibu sekalian ya, jadi gini Bapak Ibu, masalah kulit orang Asia itu saya itu dapat banyak belajar dari lab dan saya juga sadar banget ada sebuah perbedaan cara cara negara luar meramu sebuah produk dengan negara Asia meramu sebuah produk itu berbeda jauh. Jadi minimal Bapak Ibu sekalian ya di luar negeri itu yang benar mereka tidak akan menjual selama 2 tahun. Betul, betul. Itu Bapak Ibu menurut saya rada ngeri sih kalau bangun perusahaan seperti itu. Bangkrut duluan ini perusahaan-perusahaan kalau Betul. tidak kuat ini tata kelolanya. Serius ya. Jadi harus diramu dulu selama 2 tahun lebih, Bapak Ibu dites dulu ya, dilihat responnya dulu segala macam. Nah, jadi ada satu produk yang dimana menurut saya itu sangat ini ya dibutuhkan oleh banyak orang. Karena pertama begini, eh, kita ini sebenarnya secara tidak langsung suka pakai Prime taruh di muka dan ada banyak orang merasakan hasilnya dari Prime itu ya padahal ini sebenarnya penyerapannya untuk kulit itu tidak dimaksimalkan tapi Betul. penyerapannya melalui lidah kalau Prime itu. Tak beliin Heeh. bukunya daripada agak laku. Di sini, Ya, di Oh, sini lah. Tolong Pak Edna. oke. Tidak apa-apa yang ini ya, jadi Bapak Ibu sekalian masalah kulit manusia itu sebenarnya pertama itu rusaknya itu karena kosmetik keliru. Kosmetik. Kosmetik itu perempuan itu dimasukin karena nonton banyak iklan gitu ya, Korea-Koreaan itu. Wah, dia akhirnya melakukan penipisan kulit gitu ya, Bapak Ibu ya. Dia punya epiderma apa namanya tuh? Epiderma ya kulit ya. Ya. Itu menipis gitu. Iritasinya luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Terus kemudian mereka itu terkena autoimun, Bapak Ibu. Itu juga kendala autoimun ya. Kulitnya itu bisa bersisik, Bapak Ibu. Psoriasis itu paling sering, Bapak Ibu ya. Terus eksim itu juga banyak. Manusia itu banyak kena eksim, kena sama dermatitis itu juga banyak, Bapak Ibu sekalian. Nah, terus kemudian orang tinggal di tempat AC terus-menerus itu juga bermasalah dengan kulit. Orang tinggal di tempat AC itu bermasalah. Jadi kulitnya menjadi kering dan ternyata kulit kering ini membuat tekstur kulit itu rusak. Gitu. Saya ini bukan orang skincare ya, tapi saya itu sangat-sangat apa ya, kaget-kaget gitu loh ya. Saya pertama tidak terlalu percaya skincare, tapi waktu saya ambil dari lab itu, Maki Berry itu saya tempel di wajah saya, itu saya punya yang hitam-hitam di sini itu hilang. Apa namanya hitam sini? Loh, ternyata aku nih masih ganteng aslinya dalam hatiku.
gitu ya. Nggak sabar Terus ini Pak Mario. apa? Nggak sabar nunggu produknya. Iya, terus kerut-kerutan ini bisa hilang gitu loh, yang menua. Oh, ternyata memang dia memperbaiki lapisan kulit sampai terdalam, Bapak Ibu sekalian. Ya, terus juga saya kebetulan ini masih ada benjolan kecil di sini. Ini sudah hilang 70%, Bapak Ibu. Hmm. 70%. Ya, ini ya mungkin disediakan untuk inilah. Ya, tapi saya katakan perbedaannya adalah produk yang dibuat oleh kita tuh organik, Bapak Ibu. Nah, ini ada perbedaan, Bapak Ibu. Kenapa banyak kosmetik itu tidak ditempel sertifikasi organik? Karena organik itu, Bapak Ibu, reaksi produknya itu bukan karena pemakaian instan, tapi reaksi produk itu karena pemakaian rutin. Nah, jadi banyakan orang itu tidak mau menjual produk organik. Pertama mahal, ya cara kelolanya sangat sulit untuk diekstrak dengan baik supaya tidak rusak. Yang kedua itu hasilnya itu tidak seketika dengan chemical. Tetapi chemical itu kalau dipakai terus-menerus, wajah itu akan rusak, Bapak Ibu sekalian. Makanya ada jangka waktu orang pakai chemical itu 3 bulan. Setelah itu suruh berhenti. Bapak Ibu sekalian. Padahal elastisitas kulit kita, ketebalan kulit kita, moistnya kulit kita, Bapak Ibu sekalian, itu semua menunjukkan kita itu kita punya kulit yang sehat apa tidak. Jadi banyak orang itu punya kulit itu sudah tidak sehat, Bapak Ibu. Kalau Anda pernah ke dokter kulit, pasti Anda tahu lah. Ya, seperti itu. Nah, jadi akan sangat banyak potensi Baki Berry belum digali lah, intinya begitu. Ya, tapi kita butuh waktu untuk mendapatkan produk berkualitas. Kita tidak bisa langsung seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Oke, saya lanjut ya. Ya, lanjut. Oke, saya lanjut ya, yang terakhir ya, Bapak Ibu. Nanti kita lanjut lagi lah, Bapak Ibu. Mengoptimalkan support system. Jadi Bapak Ibu, kan tadi saya bilang bisnis itu sebenarnya adalah duplikatnya kita. Supaya tanpa kita dia jalan, maka kita harus memberikan aturan di situ. Nah, kita sebut dengan sistem. Di perusahaan itu sistem dibuat, Bapak Ibu. Memang repot di awal, tapi sangat meringankan di akhir. Bapak Ibu. Ya contoh, Anda pasang CCTV, repot loh. Bapak Ibu tahu ya, pasang CCTV itu, aduh Bapak Ibu, saya sudah pasang CCTV itu di berbagai macam tempat, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kalau saya buka itu di TV di ruang kerja saya itu TV itu banyak yang menyoroti CCTV ya. Nah, kemudian kalau misalnya pasang CCTV di Indonesia itu mungkin ya ratusan juta. Tapi kalau pasang CCTV di luar negeri itu bisa miliaran. Karena tenaga kerjanya di sana mahal. Ya Bapak Ibu sekalian. Nah, memang di awal merepotkan, tetapi setelah terpasang Bapak Ibu sekalian, Anda bisa mengurangi Bapak Ibu pengawasan lebih banyak. Ya, Anda bisa mengurangi Bapak Ibu biaya lebih banyak. Jadi repot di awal. Nah, saya Bapak Ibu mensistemkan orang di awal itu memang repot. Ditentang, ABP kan dia, ABP kan dia, ABP kan dia, ABP kan dia. Bapak Ibu, yang diomongin ABP kan dia ini Bapak Ibu 10 orang, mungkin hanya 2 yang mau. Bapak Ibu, nggak apa-apa, omong terus Bapak Ibu sekalian. Akhir lama-kelamaan, dia bertumbuh dan berkembang. Karena bisnis ini kan bisnis manusia. Kalau kita tidak mengembangkan manusianya, terus Anda mau ngembangin apa, Bapak Ibu? Base camp. Bapak Ibu, base camp itu sudahlah, AC agak hangat sedikit tidak apa-apa. Tapi kalau manusianya itu pinter, smart, Bapak Ibu sekalian, bertumbuh, berkembang, punya karakter yang bagus, itu base camp penuh. Betul ya? Nah, pertemuan itu penuh, Bapak Ibu sekalian. Tim kerja itu bisa kemana-mana, mau panas-panasan ke Papua, mau panas-panasan ke Labuan Bajo, mau panas-panasan keliling. Mereka sudah bisa ngatur uang, mereka bisa atur tim, Bapak Ibu. Mereka bisa mengatur plan, ya, mereka bisa mengatur diri mereka, menjaga tetap sehat. Itu penting. Ini bisnis manusia. Ya. Nah, jadi sebagai upline, yang saya ingin tekankan pada Anda adalah tentang kepemimpinan. Setelah Anda berhasil merekrut, tahap kedua yang harus Anda perhatikan untuk naik level itu adalah kepemimpinan. Bapak Ibu sekalian, kepemimpinan. Bapak Ibu, kepemimpinan yang kuat adalah kunci duplikasi. Ya. Jadi sangat disayangkan sekali ya orang-orang itu merasa kesulitan mengatur orang. Jadi saya itu selalu bilang sama anak saya, untungnya saya itu banyak baca buku, saya banyak belajar di network marketing. Jadi anak saya itu bilang, "Papa, saya sekolah apa?" Misalnya gitu. Ya, saya bilang, "Kamu sekolah apapun bebas." Karena itu adalah skill pertama.
yang memang harus kamu kuasai. Contohnya accounting, sekolah accounting. Ya, contoh kamu lawyer, sekolah lawyer. Ya, contoh kamu sekolah apa namanya bisnis internasional, sekolah bisnis internasional. Itu semua adalah tahap pertama. Dan itu bisa dikatakan penting, bisa dikatakan tidak penting. Tetapi dari semua itu semua, kamu harus belajar teknik kepemimpinan, teknik komunikasi. Itu yang harus kamu pelajari. Nah, karena kalau kamu tidak bisa belajar tentang kepemimpinan ini, tidak bisa belajar tentang komunikasi, kamu akan kerja sendiri, kamu tidak akan punya tim kerja. Begitu, ya. Jadi mau sekolah apapun menurut saya itu ya tahap pertama. Ambil spesialisnya kan berikutnya, Bapak Ibu sekalian. Ya, saya tidak terlalu peduli dengan sekolah yang diambil pertama, tetapi ujung-ujungnya saya minta dia harus sering-sering kali hadir ke seminar kepemimpinan. Itu penting, Bapak Ibu sekalian ya. Belajar dari orang cara memimpin. Nah, dan saya lebih suka anak saya lah itu ya ikut seminar itu tatap muka, Bapak Ibu. Tatap muka. Bahkan bila perlu dia punya waktu untuk coaching, Bapak Ibu, dengan orang yang dia butuhkan. Anak saya minta sama dia kalau dia butuh sesuatu bisa coaching ya dari orang yang punya kapasitas, Bapak Ibu sekalian. Memang berbayar, tapi itu harus, Bapak Ibu sekalian. Karena sentuhan langsung itu berbeda, Bapak Ibu, dengan di layar, Bapak Ibu sekalian ya. Pasti Bapak Ibu sadar ya, untuk bisa mendapatkan sesuatu interaksi yang tepat, transfer Bluetooth yang baik, transfer segala macam itu tidak boleh ada latensi seperti ini, Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi saya lanjut lagi, ini dia kata-kata pertamanya. Saya bicara tentang kepemimpinan dasar dulu ya. Kepemimpinan yang efektif berpusat pada kerja tim. Oke, dan menciptakan lingkungan yang mendukung. Saya minta Anda garis bawahi menciptakan lingkungan yang mendukung. Ini. Ya. Bapak Ibu, pemimpin Bapak Ibu sebenarnya itu tugasnya itu adalah dia itu paling pertama menciptakan lingkungan. Anda hari ini mungkin sulit merubah prospek Anda, sulit merubah tim Anda, sulit merubah anak Anda. Capek bahkan Bapak Ibu. Ya, capek Bapak Ibu, saya merubah anak saya capek. Tapi saya punya impian yang kuat sehingga saya melupakan capek itu. Saya juga merubah tim saya juga sulit. Jadi saya tidak pernah mau merubah tim saya hanya perlu menciptakan lingkungan. Nah, lingkungan itu diciptakan dari mana? Dari community yang membangun pola hidup sehat. Ya, kenapa saya mengajak mereka senam pagi misalnya? Kenapa saya mengajak mereka kegiatan di luar pertemuan ya, ABP misalnya? Kenapa saya mengajak mereka rakor misalnya? Tapi saya punya agenda rutin pertemuan offline. Saya ciptakan lingkungan. Bapak Ibu, prospekan saya dari negatif berubah jadi positif itu karena lingkungan. Downline saya berubah dari orang yang kasar menjadi orang yang punya tata krama, sopan, itu dari lingkungan. Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, buku pertemuan Bapak Ibu semua itu bagian tambahan. Tetapi kalau Anda sendiri tidak menciptakan lingkungan di kota Anda tidak akan pernah punya tim yang kuat. Nah, berapa besar income yang Anda inginkan? Saya mau punya income misalnya 200 juta per bulan, 100 juta per bulan, 200 juta per bulan. Maka Anda itu harus menghitung peringkat Anda. Ya. Berapa sih peringkat Anda yang bisa menghasilkan ratusan juta per bulan? Legend misalnya. Ya, 100 poin, 100.000 poin LVL. 100.000 poin dikali dengan $15 itu setara dengan $15.000. Betul ya? Nah, sekarang pertanyaannya, untuk bisa menghasilkan 100.000 poin rutin per bulan, berapa grup yang Anda punya? Satu orang rekrut satu super pack. Berarti Anda butuh 100 orang yang merekrut satu super pack, dan yang lainnya mungkin belanja sebagai konsumen atau belanja personal. Berarti, ciptakan lingkungan, di garis bawah ya, dengan total orang yang hadir di pertemuan 100 orang. Gitu. Ciptakan lingkungan yang membuat orang hadir 100 orang. Bapak Ibu, 100 orang itu sedikit sekali. Bapak Ibu, sangat-sangat sedikit. Oke, saya coba ini ya Bapak Ibu ya, ambil satu slide saya yang mungkin masih ada di sini. Oke, di sini ada.
Oke, ini adalah slide yang sering Anda lihat ya. Saya coba tutup dulu, stop share slide ini. Saya pindah di sini. Kelihatan ya, Bapak Ibu? Oke, Bapak Ibu sekalian, kalau Anda perhatikan baik-baik ya, tahap pertama ya, kita bicarain dulu ya, tahap pertama, kiri dan kanan. Ini saya sebut A dan saya sebut B. Bapak Ibu, bagaimana sih caranya Anda itu berhasil membangun 100 orang? Itu dimulai dari pertama kali Anda harus mensponsori 2 orang. Berarti Anda memfokuskan diri pada 2 orang. Jadi Anda fokus dapat 2. Setiap kali tim Anda join, yang Anda fokuskan adalah bagaimana dia mendapat A dan B. Itu fokus utama. Nah, kemudian setelah Anda berhasil mendapatkan A dan B, ini berarti tahap pertama itu selesai. Ini tahap ini selesai. Ini tahap selesai dulu. Ya, Anda selesaikan tahap Anda. Kemudian yang kedua, bagaimana A1, ini A1, dan A2, Bapak Ibu sekalian, itu tercipta. Yaitu adalah Anda membuat A, ya, mengundang, dan berhasil mendapatkan 2 ini. Anda membuat B, mengundang, dan dapat B1 dan B2. Maka selesailah tahap berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sejauh ini Anda bekerja sama dengan 3 orang. Ya, Anda bekerja sama dengan 3 orang ini. Bapak Ibu, Anda bekerja sama dengan 3 orang ini. Oke. Nah, setelah Anda bekerja sama, maka terciptalah B3, B4, B5, dan B6. Ya. Pertanyaannya, B3, B4, B5, dan B6 atau A1, A3, A4, A5, A6, Bapak Ibu, itu pertanyaannya berapa lama harus tercapai? Sebenarnya itu 1 minggu sudah selesai semua. Saya ambil contoh, buka Basecamp, bimbinglah ini. Ini masih sangat sedikit orangnya. Buka Basecamp, masih hanya 6 orang yang Anda bimbing. Ya, buka Basecamp, maka terciptalah ini. 8 orang baru. Sebenarnya hanya sesimpel itu. Artinya, tahap pertama selesai di sini. Kelihatan ya yang saya kotakin ya? Kelihatan. Ya, tahap pertama ya. Oke, saat Anda melihat tahap 3 ini sudah kelihatan bisnis Anda berkembang loh. Kelihatan. Kalau kumpul di dalam ruangan itu ada 16 orang. Kelihatan banget, Bapak Ibu. Ya, ada 16 orang yang berkumpul, 8 kiri, 8 kanan. Dari 8 kanan, 8 kiri, Bapak Ibu, Anda harus bisa mengatakan pada mereka, apa yang Anda lakukan, apa yang Anda lakukan itu bisa diduplikasi. Jadi Bapak Ibu harus paham bahwa setelah Anda kumpul 248 tim Anda, 2 orang sponsor pribadi Anda, kemudian 2 orang lagi sponsor pribadi tim Anda, dan kemudian turunan ketiga Anda tercipta. Anda koordinasi dalam satu ruangan, Anda bilang sama mereka, saatnya Anda meniru apa yang saya lakukan. Maka 8 orang itu bisa merekrut lagi lebih dari 8 orang kanan, 8 orang kiri, atau mereka menyelesaikan strukturnya mereka. Itu sebenarnya 10 lembar tiket itu bisa terjual dalam waktu 1-2 minggu. Di Kupang itu bisa dilakukan ini 1-2 minggu. Berarti berapa orang yang hadir dalam pertemuan selanjutnya? Ya 10 kali dengan 8. Kanan 8 kiri. Itu 80 kanan, 80 kiri. Total kalau di-push itu mendekati Anda menyelesaikan proyek 100 kanan kiri. Harusnya seperti itu. Bapak Ibu, ini program kerja, Bapak Ibu sekalian 1 tahun ini, program kerja 1 tahun ini sebenarnya adalah program kerja yang dimana ini setahun kemudian, tapi langkah awal yang harus Anda punya itu ini. Sebenarnya gampang sekali untuk menyelesaikan ini. Dan di saat itulah Anda akan masuk ke dalam proyek 100. Nah, proyek 100 itu kalau Anda lihat, Bapak Ibu, ini dia. Ya, ini 100 orang jual 1 dapat ini 100.000 poin. 100.000 poin sama dengan 15.000 dolar. 15.000 dolar itu setara dengan 250 juta per bulan. Jadi dari satu base camp Anda bisa menghasilkan 200 juta per bulan lebih. Nah, sekarang pertanyaan saya, mengapa orang-orang itu tidak bisa menghasilkan
200 juta per bulan? Itu pertanyaannya. Ya, karena mereka tidak menyelesaikan proyek 100. Mengapa mereka terlambat menyelesaikan proyek 100? Karena mereka jualan. Jadi, leader itu harus memahami caranya menciptakan exponential income. Oke, leader itu tidak boleh terus-menerus rekrut satu, join satu, rekrut satu, join satu, rekrut satu, join satu. Tidak boleh. Ya. Nah, jadi saya sebagai leader, Bapak Ibu, kadang-kadang terjebak dengan rekrut satu, join satu, rekrut satu, join satu, rekrut satu, join satu. Saya tidak punya jadwal untuk membuat kesepakatan pergerakan bersama-sama, atau saya bilang pergerakan serempak, itu saya tidak punya rencana itu. Saya hanya fokus kepada bantu tim. Oh, di sana saya ke sana. Rekrut satu, join satu. Saya ke sana, rekrut satu, join satu. Bisa keluar kota A, keluar kota B, keluar kota C, hanya untuk rekrut satu, join satu. Nah, akhirnya habislah waktu terus-menerus selama berbulan-bulan, bertahun-tahun. Dan mereka menyepelekan fokus dua ini, bimbing dua ini, Bapak Ibu. Memang Bapak Ibu butuh kesabaran, butuh kesabaran. Bayi, anak baru lahir, Bapak Ibu, Anda tutur dia pelan-pelan. Bapak Ibu sekalian, jangan marahin dia pelan-pelan, sedikit, harus ukur, Bapak Ibu, bumbunya harus pas, Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi Bapak Ibu, kalau dia mengundang orang dari daftar nama dia, ini kan jadi 4. Dia pasti dapat A1, A2-nya. Dia pasti selesaikan A1, A2-nya. Nah, kalau A1, A2-nya dapat orang juga, akhirnya menyelesaikan juga masing-masing A4, A5, A6, A7, A8-nya. Nangkap maksud saya? Nah, di sini kalau Anda kumpul di satu ruangan, di Surabaya, di kota Anda, tidak usah kemana-mana, Anda sudah bisa menuju ke gulungan 100. Nah, bagaimana Anda menyelesaikan gulungan 100? Buka base camp. Oke, yang jual tiket Bapak Ibu sekalian di base camp, yang tidak bisa datang ke base camp, yang bisa Bapak Ibu bisa mandiri di luar. Tidak masalah. Bisa nangkap maksud saya? Nah, akhirnya Anda akan masuk ke dalam tahap ini, Bapak Ibu. Legend. Ini. Berapa pendapatannya? Coba diketik. 100.000 kali dengan 15%. 15.000. 15.000 dikali dengan 16.500. Itu income Anda. Jadi, untuk menghasilkan pendapatan, Bapak Ibu sekalian ya, $15.000 itu bukan hasil dari rekrut satu kerja dapat satu, rekrut satu jual satu, bukan. Tapi dari tim Anda menduplikasi Anda, namanya pergerakan serempak. Bapak Ibu, mungkin di awal Anda itu waktu membangun 2/8 itu seperti terlihat bukan kapal di permukaan, tapi kapal selam di bawah, yang kerjanya belum ada hasilnya. Tapi setelah Anda pergerakan serempak, itu kapal itu akan naik. Dia akan menunjukkan bahwa Anda itu mendapatkan itu. Oke, dapat gambarannya? Nah, sekarang Bapak Ibu, saya tanya dengan Anda, kalau Anda fokus nih, benar-benar fokus dapat 2. Berapa lama? Ya, berapa lama? Dapat 2. Berapa lama Anda kalau fokus dapat 2? Dapat AB-nya berapa lama? Itu coba Anda perhatikan. Coba evaluasi kembali. Dan coba Anda perhatikan juga, Bapak Ibu sekalian ya. Fokus dapat 2 ini kan sebenarnya tuh angka yang sangat mudah dijangkau dan sangat kecil. Gitu. Sangat kecil, tapi dampaknya kalau Anda bantu A-nya dapat 2, A1, A2, Bapak Ibu, Anda kumpul di base camp, itu A2 dan A1-nya bisa dapat orang lagi 2 loh. Itu dampaknya di situ. Dan itu terjadi, pergerakan serempak terjadi di situ. Kenapa? Karena Anda sudah bukan kerja pribadi, Anda sudah kerja tim play. Bapak Ibu, beberapa tim saya itu kemarin malam saja ada orang yang sangat negatif dengan Maki Berry, sebenarnya kita undang. Dan ternyata Pak Herwanto lagi pakai ruangannya juga. Akhir nimbrung jadi satu, Bapak Ibu. Yang negatif jadi positif karena lingkungan. Itu loh. Itu yang harus Anda paham. Titik kekuatan Anda itu di situ. Jadi Anda jangan pernah rekrut satu, join satu, terpisah semua kelompok kerjanya. Tidak akan tercipta momentumnya. Pergerakan serempaknya nggak terjadi. Bapak Ibu, pergerakan serempak di layar itu tidak mungkin terjadi, Bapak Ibu.
Anda sudah coba berulang-ulang di depan layar kan, tapi tidak pernah terjadi momentum perubahan besar. Nah, ini hanya untuk berbagi informasi, menukar informasi, supaya frekuensi kita sama. Tapi untuk pergerakan serempak, itu butuh tatap muka di base camp. Nanti di Surabaya ada di base camp di hari Kamis, ya. Ayo merapat semua yang ada di Surabaya, silakan untuk kita mulai bangun. Nah, saya terakhir dari saya, ini yang saya lanjut tadi slide. Stop dulu presentasinya. Oke. Ini dia ya, Bapak Ibu. Lingkungan yang diciptakan. Jadi nomor satu yang diciptakan oleh leader itu apa, Bapak Ibu? Base camp, lingkungan, kerja. Ya, gimana urutannya? Ya, cepat selesaikan fokus duanya. Bapak Ibu, banyak orang kolesterol, banyak orang kelebihan berat badan. Apa memang di kota Anda tuh semuanya itu sudah diberkati Tuhan tanpa sakit, Bapak Ibu? Tanpa kelebihan berat badan? Bapak Ibu? Hah? Keuangannya tebal semua? Enggak kan? Darah tinggi? Nggak ada, Pak, di kota saya. Bersih, nggak ada orang darah tinggi, Pak. Semuanya sabar-sabar, rendah hati semua. Di kota saya, Pak, nggak ada yang gemuk, Pak. Itu semua halusinasi, Pak, Bapak lihat. Itu kurus, langsing semua itu, Pak. Ya. Ya. Di kota saya, Pak, semuanya tidur nyenyak, damai, bahkan dinobatkan sebagai kota tersehat di dunia. Apa iya? Benar. Jadi dua itu nggak ada, Pak, di tempat kita. Ya. Begitu. Orang tua saya, Pak, wah bisa umur sampai 100, Pak, tanpa masalah. Benar begitu, Bapak Ibu. Ya, rambutnya masih lebat, matanya masih terang, Pak. Waduh, orangnya itu, Pak, jalannya masih cepet, nggak pernah terantuk, nggak pernah terguling-guling. Hanya gelundung sesekali, Pak. Bapak Ibu, dua itu sedikit. Kenapa orang tidak dapat dua? Kenapa A tidak dapat dua? Kenapa B tidak dapat dua? Karena A itu dan B itu tidak ada bantu. Begitu. Ibarat baru dilahirkan suruh jalan sendiri. Bapak Ibu bayi baru suruh jalan sendiri, giginya hilang. Bapak Ibu nggak ada giginya sih, bibirnya pecah. Jadi nomor satu itu di kota Anda sudah bangun lingkungan nggak? Ini dulu. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian bangun di online itu, Anda sudah coba. Kalau saya baca di buku teknik membangun bisnis zaman sekarang, hybrid itu, minimal itu Bapak Ibu sekalian 4 kali pertemuan online, 1 kali tatap muka. Itu sudah aturannya seperti itu. Ya, oke lanjut ya. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk memfasilitasi gerakan ke arah yang dibutuhkan. Nah, ini loh, memfasilitasi gerakan yang dibutuhkan. Ya, dan membuat orang merasa senang tentang hal itu. Bapak Ibu sekalian, kalau saya di Surabaya membuat pergerakan, itu pasti orang-orang itu rata-rata 80-90% happy. Kenapa mereka happy? Karena mereka tahu manfaatnya apa, goals-nya apa, dapatnya apa. Bapak Ibu, di saat itu. Dan Bapak Ibu mereka tahu dampaknya itu buat mereka itu seperti apa. Waduh, perekrutannya cepat, apa segala macam. Nah, di kota Anda, ada nggak fasilitas dari leader? Siapa leader? Orang teratas yang tadi yang saya kasih gambaran pada Anda, itu yang harus buat. Ini lagi ya, yang ketiga. Seorang pemimpin adalah seorang yang jarang diketahui banyak orang, dan ketika ada sebuah pekerjaan dan tujuan yang berhasil diselesaikan, dia akan menjawab, kami melakukannya bersama-sama. Lause. Bapak Ibu sekalian, pemimpin itu bukan orang yang kepingin dapat lampu sorot, dapat panggung, bukan. Ya, tapi pemimpin itu adalah orang yang benar-benar bekerja sebagai leader, pemimpin. Nah, kalau misalnya Anda suatu ketika tidak dihargai oleh upline Anda, downline Anda, tidak apa-apa. Mungkin karena Anda itu belum bisa membangun grup. Ya, tetapi Bapak Ibu tidak usah cari di mana-mana. Anda tidak bisa mencari kok saya nggak dihargai. Saat Anda benar-benar menyiapkan lingkungannya, memfasilitasi gerakannya, Anda bisa membuat banyak orang sukses. Orang itu akan memberi Anda jabatan sebagai pemimpin. Jadi pemimpin itu bukan diangkat Bapak Ibu. Ya, bukan diangkat jabatannya, bukan Bapak Ibu. Ya, tapi pemimpin itu tercipta oleh karena dia memang memiliki manfaat buat orang lain.
Jadi Anda tidak boleh terkacau dengan ego, gitu loh. Aduh, aku kok kurang diperhatikan oleh tim ya. Aku kok belum. Mungkin teman-teman tidak tulus dalam membangun base camp, tidak tulus dalam ciptakan lingkungan, Bapak Ibu. Ya, lingkungan itu terlalu toksik, mungkin seperti itu. Ya, kepemimpinan itu bukan soal menjadi yang berkuasa. Kepemimpinan itu adalah tentang merawat orang-orang yang menjadi tanggung jawab Anda. Ya, Bapak Ibu, kalau teman-teman lihat, kita tidak perlu tunjuk jago di depan anak kita. Anak kandung ya, anak kita itu misalnya ada orang tua itu yang katanya, kamu dihukum, sampai besar dihukum, Bapak Ibu. Anak itu akhirnya tidak punya kemandirian, tidak punya kepercayaan diri. Nah, Bapak Ibu sekalian. Tetapi Bapak Ibu, kalau Anda bertanggung jawab membuat mereka bertumbuh dan berkembang, punya kedewasaan, Bapak Ibu, mereka itu akan mandiri, bisa berdiri sendiri, bahkan bisa memimpin perusahaan tanpa kita. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya adalah tentang merawat orang-orang yang menjadi tanggung jawab Anda. Anda sudah punya tim, Bapak Ibu, Anda sudah punya A1, A2, A3, A4, Anda mau merawat mereka nggak supaya mereka dapat 2 di bawah? Bapak Ibu setelah itu, bangun gerakan serempak. Jadi standarnya, kalau Anda mau dapat, Pak Mario, saya mau punya income besar nih, 200 juta per bulan. Caranya adalah, Anda harus bisa membuat pergerakan serempak. Jadi Anda harus memulai tanpa, kapan dimulai, Pak? Tidak ada waktu yang tepat, Bapak Ibu. Anda harus bilang, saya siap-siap, mana 100 tiket, saya ambil. Itu berarti grup Anda kompak. Itu dia. Mungkin gitu dulu ya, Bu Hati ya. Ini sudah 1 jam lebih sedikit nih. Terima kasih banyak Pak Mario. Ini Ya. luar biasa. Pak Mario, kalau saya tadi mengambil dari ini ya materi panjangnya Pak Mario, saya mengambil satu. Kalau kita mau membangun ya 100 grup kita, yang pertama itu yang dipentingkan satu, membangun satu lingkungan yang mendukung untuk kekompakan. Jadi intinya adalah kompak dalam satu tim. Ini Pak Mario, kenyataannya saya juga merasakan sendiri Pak Mario. Ketika kita di base camp gitu ya Pak Mario, itu sering kali terjadi join di tempat Pak Mario. Daripada kita itu keluar ya ke sana ke sini ketemu orang one on one, itu lebih berat. Dan ini tim-tim saya sudah melihat sendiri. Kenyataannya seperti itu. Dan ketika kita bawa ke RTBF juga gitu Pak Mario. Karena Ya. kita keroyokan. Ya, betul. Keroyokan kan. Nah, itu lebih mudah. Jadi angkatannya lebih mudah. Karena tapi dengan syarat Pak Mario, ketika kita keroyokan, frekuensi kita harus sama. Nah, itu. Lah untuk menyamakan frekuensi yaitu tidak ada kata lain kecuali sistem, terutama yaitu mendengarkan ABP. Karena memang gunanya ABP ini kan untuk satu frekuensi ketika kita di lapangan. Karena walaupun banyak orang Pak Mario, nanti ada yang ke atas, ada yang ke bawah, ada yang ke kanan, ada ke kiri. Jadi tuh fokusnya itu tidak jelas. Iya. Tapi kalau kita sudah satu frekuensi, semua itu mengarahnya itu mengerucut untuk goal. Jadi Ya, betul. seperti itu, Pak Mario. Jadi Setuju. intinya makanya satu, kekompakan dan kesepakatan. Iya. Kekompakan dalam arti frekuensi yang sama. Kesepakatan kita tuh punya tujuan yang jelas. Kita itu mau kemana? Karena ketika terjadi kesepakatan Pak Mario, saya merasa, jadi kita ini setiap kita ini kan punya ego dengan background berbeda, usia berbeda, latar belakang berbeda ya Pak Mario ya. Kita Iya. sama punya ego. Tapi ketika kita memutuskan satu kesepakatan, kita itu sudah punya tujuan yang sama, akhirnya itu kita melihatnya itu sama. Sudah bisa mengabaikan perbedaan kita, perbedaan yang negatif, tapi kita sama-sama mengarah ke positif. Saya itu melihatnya seperti itu, Pak Mario. Betul. Ya, jadi saya sedikit tambahin Bu Arti ya. Bu Arti benar-benar menyiapkan base camp itu luar biasa. Tetapi teman-teman itu harus punya goals yang jelas pribadi, di mana Anda sendiri itu terbentuk struktur Anda 2 di bawah dulu. Ya. Itu benar-benar harus terbentuk.
supaya base camp itu bisa menjadi maksimal kerjanya. Karena base camp kalau berdiri, tim Anda misalnya belum secara kompak, Bapak Ibu, itu base camp itu akan jomplang oleh tim yang lain, bukan oleh tim Anda saja. Begitu. Itu sangat penting, Bapak Ibu. Nah, jadi bersyukur ya punya upline yang mau menyiapkan base camp. Nah, kita sebagai upline sudah menyiapkan lingkungan, itu betul. Yang harus kita lakukan adalah fokus dua. Kita harus fokus dua itu. Jangan sampai kita kerja, Pak, Bu, 3 bulan kita bangun tim, tapi bulan keempat itu masih rekrut satu, join satu. Ya, betul. Bulan keempat masih seperti itu terus. Ya, Bapak Ibu, jangan. Ya, nanti teman-teman itu akhirnya jadi jualan di sini. Ya, tidak ada penggulungan ya Pak Mario. Ya, nggak ada pembunuhan. Nah, jadi kalau Pak Marcel itu bilang, kita kalau mau tidur, maka 30 menit pertama kan pura-pura tidur dulu. Ya, Ya, betul ya. Nah, itu Pak Marcel bilang seperti itu. Sama berlaku, kalau Anda mau punya 100 bergerak 100 rempak, kumpulkan tim Anda 10 orang lebih. Saya sudah kasih tahu cara kumpul orang 10 di base camp. Ya, tadi saya sudah kasih tahu. Lalu langsung ambil tiket 100, Bapak Ibu. Itu penting. Ya, saya yakin nih ada beberapa yang langsung dapat ide, langsung menangkap. Gitu. Jadi seharusnya teman-teman tuh sudah punya penghasilan 200 juta per bulan. Kalau kita tarik mundur, itu sebenarnya sudah 2 bulan saat kita kerja. Saat kita kerja itu sebenarnya 2 bulan. Tetapi karena kita kerjanya itu masih serampangan, ya, akhirnya kita itu rekrut satu, join satu. karena belum kompak ya Pak Mario. Masih kerja sendiri. Mungkin upline-nya sendiri, Bu Harti, itu tidak terlalu sadar bagaimana caranya itu. Jadi mereka tuh tidak tahu caranya membuat waktu itu menjadi sepakat. Nah, mereka belum tahu di situ. Jadi mereka itu nggak kompak ternyata karena pertama upline-nya mungkin loh ya, ini terjadi ya. Upline-nya sendiri itu juga sama, rekrut satu, jual satu. Basecamp itu hanya formalitas. Begitu loh. Ya, tidak punya goals yang benar. Saya kalau ketemu Pak Herwanto, saya tanya, kamu sudah punya AB belum? Nah, saya harus tanya begitu. Begitu. Ini di luar daripada rekrut 20 kanan 20 kiri loh. Ya. Begitu. Ini hanya dengan duplikasi 248 saja, itu sudah sangat mungkin untuk kita tuh menggulung ke pendapatan 200 juta. Jadi yang paling mendasar ya Pak Eko ya, Iya. Pak Mario. Iya. Hanya 2 aja. Itu aja sudah menuju ke 200 juta per bulan. Teman-teman, 200 juta per bulan. Dari 2. Tapi sepakat. Semua itu sama. 2, 2, 2. Terus ini Pak Mario, kalau saya melihat tadi itu kesepakatan waktu dalam 1 bulan. Kayaknya ini lebih ini ya, powerful ya Pak Mario ya. Karena itu kan namanya pemimpin tuh, Bu. Pemimpin itu kan bisa membuat pergerakan serempak. ya. Jenderal. Contoh gini lah ya, namanya pemimpin perang jenderal ya. Dia pergi ke perang nih, garis depan. Dia punya bawa prajurit dikasih 1000 orang. Dia kan pasti komando. Ya. Saatnya menyerang, dia pakai alat bantu. Zaman dulu pakai yang namanya apa tuh genderang tabur gitu ya. Nah, itu kan itu mereka sekali pukul gerakan kanan, sekali pukul gerakan kiri. Nah, intinya adalah pergerakan serempak. Ya. Perang itu bicara pergerakan serempak. Dalam dunia bisnis, dalam dunia kita, pergerakan serempak itu adalah pertemuan. Yes. Begitu. Ya, dan base camp itu membantu orang yang tidak bisa meyakinkan orang. Betul. Meyakinkan orang kemana, Bapak Ibu? Ke sistem. Ya, base camp itu membantu kita meyakinkan orang ke sistem. Nanti mereka akan melihat dampak sistem di pertemuan. Seharusnya sih sebenarnya Anda tuh sudah bisa bangun pertemuan di kota Anda. Benar Pak Heri ya? Setuju banget. Iya, Pak. Sampai ketemu nanti Pak Her, makan bakso. Pak Mario masih ada waktu ya Pak Mario? Hmm. Ini ayo teman-teman, satu lagi. Ayo, siapa ini yang mau Mungkin bertanya? yang mau tanya. Oh, Iya. boleh nggak? Ayo,
Ayo, karena ini waktunya mepet. Ini lumayan ini sudah ditambah 30 menit sama Pak Mario. Ayo, silakan pendengar. Ya, Pak Pak, Mario, saya mau ya, minta, karena saya kan baru mulai itu yang betul-betul memahami yang duplikasi 2 itu, Pak. Mm-mm. Baru saya petakan kemarin sama Dokter Budi di Kupang, dan kemudian di SOE. Di SOE juga saya petakan A dan B saya. Jadi di Kupang ini ada A dan B, Dokter Elsa dan Dokter Budi. Di Kupang turunan A dan B-nya Dokter Budi sama Dokter Elsa. Jadi ini udah A dan B. Jadi sudah masing-masing punya home event. Nah, jadi setiap kali ke SOE kita megang 2, kanan dan kiri. Nah, di Kupang ini juga kanan dan kiri. Jadi lagi memetakan, di sini juga ada base camp, saya di base camp ini, kita juga baru memetakan untuk buat home event itu A dan B. A dan B. Saya juga baru memetakan, baru kemarin menata untuk gebrak 1000, gebrak 500 dulu di bulan Januari, Pak. Oke. Dari hasil peta SAS SOE, SAS Kupang itu ada 2, A dan B. Dokter Elsa bikin sendiri, Dokter Budi bikin sendiri. Nah, SOE itu karena baru saya gabungkan A dan B itu di SOE. SAS perdana nanti Desember. Nah, kemudian Januari kita tarik ke Kupang semua jadi 500, gebrak 500, kemudian di Maretnya itu 1000, Pak. Jadi kita sudah petakan A dan B, A dan B. Nah, di Lampung juga sama, Pak. Di Lampung itu A dan B. Jadi saya betul-betul duplikasi layer 1 A dan B itu di double B. Bobi Budi, sudah ada RTBF. Bobi Budi. Bobi itu A, Bobi itu B, Budi itu A. Ini udah sama-sama. Jadi di Kupang pun saya bikin 2, Dokter Elsa sama Dokter Budi. Di bawahnya itu di bawah Dokter Budi itu Christine sama di bawahnya. Jadi di SOE juga begitu, Pak, 2. Jadi untuk gebrak 1000 itu kita perkirakan tuh di bulan Maret, karena kan per 3 bulan dari sekarang itu di Januari itu 500 dari pergerakan 4 SAS A dan B di NTT ya, bukan Kupang. Ya. Di NTT itu 4 SAS, kemudian kita tarik ke Aston Kupang itu jadi 500. Nah, di Maretnya kita sudah maksimalkan dari Januari sampai Maret, SAS-nya makin kita kuatkan sehingga Maret itu ada yang gebrak 1000 itu, Pak. Jadi itu cara saya memetakan. Selain itu apalagi yang harus saya lakukan, Pak? Terima kasih, Pak Mario. Oke. Kalau saya bilang Ibu ya, jadi paling pertama jadi gini, menaikkan frekuensi kerja. Jadi itu sebenarnya nasihat buat orang yang sudah siap kerja, menaikkan frekuensi bekerja. Jadi pengusaha itu pasti punya jadwal meeting itu sangat banyak. Sampai sangat banyaknya itu kadang dia itu menjadwalkan meeting itu menggunakan pihak kedua. Karena sangat banyak. Nah, di sini kita tidak perlu sebanyak itu jadwal meetingnya. Eh, Gini ya, kenapa saya katakan bahwa menyelesaikan pendapatan 200 juta per bulan itu hanya butuh waktu 2-3 bulan. Ya, menghasilkan 200 juta per bulan itu hanya membutuhkan 2-3 bulan. Oke. Dan menyelesaikan proyek 100 itu adalah pintu gerbang gebrak 1000. Betul ya, Bu ya? Pintu gerbang gebrak 1000. Jadi sekarang ini kita harus membuat satu stepstone sebelum melakukan yang namanya stepstone pertama, sebelum melakukan yang namanya proyek 100 ini. Yaitu adalah kita sendiri harus punya base camp dengan tim yang kompak. Kenapa saya memberikan... Jadi gini Bapak Ibu, kenapa saya bilang A dan B itu harus diselesaikan? Karena memang tahap pertama itu harus Anda selesaikan, karena tahap pertama itulah yang membuat Anda qualified menerima semua bonus.
Nah, kalau Anda nanti mau menambah sponsor pribadi, itu adalah proyek pribadi Anda untuk membuat struktur yang lebih kuat. Betul ya? Lebih mendapatkan matching lebih banyak. Nah, yang kedua, mengapa A dan B ini kita harus selesaikan juga A1, A2-nya, B1, B2-nya? Itu kenapa? Karena mereka juga harus menyelesaikan tahap pertama supaya bisa menerima semua bonus. Itu jawabannya. Nah, kemudian saat Anda membimbing A dan B, itu sangat mudah karena Anda sangat mengenal A dan B, karena itu sponsor pribadi Anda. Betul. Dan Anda tahu mereka punya daftar nama. Nah, yang menjadi sedikit tantangan adalah A1 dan A2 ini adalah kenalannya A dan kenalannya B, bukan kenalan Anda personal. Tetapi Anda bisa memfasilitasinya mereka dengan mudah karena Anda hanya membimbing 3 sampai 6 orang. Ya, dan A1 dan A2 kalau menyelesaikan tahap pertama berarti mereka adalah orang yang qualified. Titik ini adalah orang yang qualified. Anda harus bisa membuat 3 titik di bawah Anda qualified semua. Anda harus bisa membuat 8 orang kanan kiri ini ada dalam jaringan Anda. Kenapa? Ini jawabannya. Karena Anda tidak harus, Bapak Ibu, ya, membimbing A dan B secara langsung terus-menerus yang membuat mereka akhirnya terjadi perpecahan. Artinya begini, Bapak Ibu. Anda waktu sudah punya 8 kiri, 8 kanan, Anda tahu dengan siapa Anda bekerja setiap harinya. Karena tidak mungkin A itu akan setiap hari dengan Anda. Betul. B tidak setiap hari dengan Anda. Ya. Tapi Bapak Ibu, Anda harus bekerja setiap hari. Maka Anda membutuhkan jumlah lebih banyak. Dan mulai terlihat bisnis Anda bergerak itu saat Anda membuat A4, A5, A6. A3, A4, A5, A6. A4, A5, A6, A7. Ya gitu ya. Itu Anda kalau sudah membuat itu, Bapak Ibu sekalian, maka Anda itu akan melihat pergerakannya itu setiap hari. Bapak Ibu bisa paham maksud saya? Paham. Nah, paham, Pak? Nah, paham ya? Nah, sekarang Bapak Ibu, setelah Anda berhasil membuat itu, ya, langsung bagi tiket 10 ke mereka karena Anda sudah siap standby di apa namanya? Standby di apa namanya? Basecamp. Basecamp. Anda sudah standby di basecamp. Anda sudah standby di situ untuk membantu yang tidak bisa menjual tiket. Nah, kalau Bu Nengah tanya saya, kalau saya, Bu, saya tidak mau pertemuannya lama. Bila perlu bagi tiket 2 minggu sudah ada pertemuan. Bila perlu minggu depan sudah ada pertemuan. Kenapa? Karena menjual 10 tiket itu hanya butuh 2 hari. 2 atau 3 hari. Karena kita sudah ada base camp-nya. Ingat, base camp itu membuat orang yakin dengan sistem. Bukan hanya yakin dengan produk, bukan hanya yakin dengan bisnis, tapi dia yakin dengan sistem. Kenapa saya bilang 2 minggu atau 1 minggu? Karena kalau kita kasih jarak 1 bulan, ini Anda harus pahami, orang lupa pegang tiketnya. Lupa sudah pegang. Akhirnya, panasnya itu, apa ya, panasnya itu kendor. Nah, Bapak Ibu semua, tapi ini kembali lagi, itu tergantung dengan daya tempur Anda. Bapak Ibu sekalian, daya tempur Anda. Tapi kalau coba Anda perhatikan baik-baik, pegang tiket 1, terlalu lama pertemuan, dingin. Gitu loh. Nah, jadi kalau dengan ditanya saya, upline kasih standar 1 bulan. Karena kota itu mungkin masih butuh bimbingan. Tapi kalau Anda punya daya tempur, ibarat ginilah, atlet itu latihan 1 bulan. Oke? Nah, kalau dia belum mau bertanding, kalau dia belum mendapat piala emas. Tapi kalau misalnya sudah mendekati perlombaan PON, itu atlet itu bukan berlatih ini, tapi dia lebih intens. Betul ya? Nah, saya ambil contoh gini lah, Mike Tyson. Lama tidak punya tanding. Ya, oke. Floyd Mayweather. Lama tidak tanding. Ini saya sebut petinju-petinju. Tiba-tiba dapat promosi, kamu akan melawan Holyfield. Tapi berat badan kelas berat harus sekian.
maka tidak mungkin. Itu 1 bulan itu dia akan kejar, 2 bulan sebelum dia akan kejar. Rapat bener-bener tuh, agenda makannya rapat, agenda latihannya rapat. Itu tekniknya. Anda paham nggak maksud saya, Bapak Ibu? Paham. Nah, rapat Pak. semua tuh. Nah, jadi saya kan selalu bilang, pertemuan itu ada 2. Satu itu pertemuan seketika atau pertemuan harian. Yang kedua itu adalah pertemuan hotel. Ya, betul ya? Pertemuan hotel. Pertemuan seketika itu adalah tujuannya untuk membuat orang langsung dapat 2. Untuk orang balik modal. Gitu. Kalau rasa masuk akal dan berani, cepetan. Tapi kalau merasa masih ada tantangan, gitu ya, 1 bulan. Iya, Tapi jangan terlalu lama, nanti dingin. terima kasih Pak Mario. Jadi SAS-nya memang 2 minggu. Di minggu kedua, SAS di minggu kedua setiap bulan, Heeh. dan RTBF-nya itu di akhir bulan. Jadi di tanggal 20-an. Kemudian RTBF Akbar itu yang RTBF besar mengundang Grand Mentor itu per 3 bulan, Pak. Jadi gabung RTBF, RTBD, dan core meeting itu per 3 bulan. Tapi SAS-nya itu di minggu kedua itu sudah ada 2 SAS di Kupang, di NTT ya, SUE. Terus kemudian RTBF-nya ditarik 1 dulu, kemudian nanti dipecahnya itu di bulan Maret, Pak. Yang untuk gebrak 1000 itu, Pak. Ya, agendanya itu Pak Bu Nengah tekunin, rapatkan di Basecamp Bu semuanya. Iya, Pak. Oke. Makasih, Pak. Bapak Ibu ingat ya, kalau kita hanya membawa tim kita datang, tapi kita tidak menyelesaikan 2 kanan kirinya, biasanya tidak begitu bersemangat orangnya. Begitu. Lebih baik Anda punya 3 orang kompak yang semangat, gampang sekali memperbaiki bawahnya. Yang A4, A5, A6, A7-nya, A8-nya. Berarti yang paling mendasar, Pak, sekarang Ya. memaksimalkan home event ya, basis Ya, untuk kumpulnya di situ. Jadi membangun lingkungannya dulu. Yang ya, paling di situ. Oke. betul. Oke. Terima kasih banyak Pak Mario, luar biasa. Waktu, maaf Pak Mario ya, lebih dari 30 menit. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih banyak Pak Mario sudah meluangkan waktu untuk startup Victory Global, dan mohon maaf ya teman-teman, saya tahu teman-teman itu sebetulnya banyak yang mau ditanyakan mumpung ketemu Pak Mario, tapi masalahnya itu waktunya sangat terbatas teman-teman ya. Tapi at least ini tadi kan di sini kan sudah ada leader-leadernya, teman-teman ya merapat ke leader-leadernya dan merapat ke Basecamp. Karena Victory Global sudah punya Basecamp di Surabaya, Lampung sudah ada beberapa, Kupang ada beberapa, SOE, Malang juga sudah ada. Jadi tolong teman-teman diaktifkan lagi yang digaris bawahi Pak Mario tadi kan, bangun lingkungannya dulu. Nah, lingkungan yang mendasar itu adalah Basecamp. Jadi aktifkan basisnya lagi. Setelah itu nanti menuju ke RTBF. Terima kasih banyak Pak Mario atas waktu ini, luar biasa Pak Mario. 200 juta per bulan. Terima kasih Pak Mario. Terima kasih Pak Mario. Terima kasih Bu Arti. Foto dulu. Ayo foto, tolong dijepret teman-teman. 200 juta per bulan. Ya. Victory Global. Ayo. Oh, Victory Global. Victory Global 200, ini juga 200 juta. Akan Desember terakhir. Ayo teman-teman, tolong teman-teman dijepret. Siapa yang bisa jepret? Aku ndak iso. Ada? Halo teman-teman, ayo yang pinter-pinter. Lagi nyetir Bu, lagi nyetir. Pak Ditolong, bisakah? Saya jepret ya. 1, Jepret 2, 3. Oke. Sekali lagi sebelahnya. Per bulan. Sebentar, lagi 1 kali lagi belakangnya. Oke. 200 juta per bulan. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Mario. Terima kasih teman-teman Victory Global tercinta semua. Pak Mario, terima kasih Bu kita semua. Arti. Terima kasih. Terima kasih Bu Arti, Pak Andre, Pak Ferry, Bu Anda, Bu Dengar.
Pak Andre. Dian tolong ditutup.